sahabat Kompas, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan secara khusus kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan terkait kesehatan di Indonesia, sekaligus mengevaluasi program kerja bidang kesehatan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Baik, halo Pak BGS, apa kabar Pak? Sehat. Habis ini juga maraton ya Pak ya, kemarin. Tambah sehat. Sukses loh. Benar-benar. Baik Pak mungkin langsung saja Pak ya, nih kita memang mau membahas soal dan mengevaluasi terkait program kerja pemerintahan Joko Widodo mungkin selama 10 tahun terakhir sebenarnya Pak ya. Tapi kalau boleh dijelaskan dulu Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak situasi kesehatan terkini saat ini, dan juga mungkin permasalahan dasar terkait kesehatan yang dihadapi Indonesia ini apa saja begitu Pak? Saya ditugasi Bapak Presiden itu Desember 2020 dan akan selesai Oktober 2024 ya. Jadi 3 tahun 9 bulan. Nah, programnya waktu itu Bapak Presiden kasih cuma 2 sih. Nomor 1 adalah tangani pandemi, jangan lupa tuh ya. Dan nomor 2 adalah lakukan transformasi kesehatan sebesar-besarnya. Nah, Pak Presiden melihat masalahnya pada saat itu ya, yang nanti bisa terkait ke masa kini juga. Yang paling mendasar, COVID ini mesti selesai dulu. Dan itu adalah salah satu keberhasilan pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Karena orang kadang-kadang suka lupa. Padahal kita spend ratusan triliun, saya sendiri dedikasinya, kerjanya ngurusin COVID pandemi itu 1 tahun 9 bulan sendiri, dari 3 tahun 9 bulan masa kerja saya yang pendek. Tiap hari meeting bisa sampai 10-12 jam lebih ngerjain itu. Dan achievementnya apa? Achievementnya adalah kita bisa vaksinasi lebih dari 400 juta dosis, lebih ke 200 juta orang, dan dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulanan gitu ya, di sekitar kuartal ketiga, kuartal keempat 2022, pandemi selesai. Jadi itu menurut saya adalah salah satu keberhasilan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, adalah kita bisa mengendalikan pandemi COVID-19 salah satu yang tercepat dan terbaik di dunia. Ya. Dan itu achievement yang paling besarnya beliau. Nah sekarang tugas berikutnya yang kedua, beliau minta lakukan transformasi sebesar-besarnya di sistem kesehatan nasional. Nah itu baru kita mulai sekitar Juli 2022 lah. Sesudah pandemi itu sudah mulai terkendali. Di situ kita lihat masalah di Indonesia paling besar adalah kita lupa bahwa strategi kesehatan yang seharusnya dilakukan, dananya dialokasikan paling banyak, waktunya diberikan paling banyak, adalah menjaga masyarakat kita tetap sehat. Bukan mengobati orang masyarakat yang sakit. Selama ini 80% dari waktunya Menteri Kesehatan, pegawai Kemenkes, 80% dari anggarannya masukinnya ke mengobati orang sakit. Padahal harusnya menjaga orang agar tetap sehat. Karena ini lebih murah dan dari kualitas hidup lebih baik. Jadi tantangan yang paling besar pada saat itu adalah menggeser. Karena ini juga merupakan perubahan paradigma. Pak, tapi kan kalau melihat, walaupun memang kalau dilihat dari periode Jokowi ini kan Pak BGS cukup singkat ya Pak, apalagi ada pandemi. Tapi kan kita melihat masalah kesehatan di Indonesia ini kan sangat besar. Kalau Pak Budi sendiri lihat Pak, sebenarnya apa sih Pak mungkin yang memang dari awal dari Pak Presiden punya program kerja, dan sekarang ini evaluasinya seperti apa begitu Pak? Jadi dari ke-6 pilar transformasi kesehatan ini, kita fokusnya ke transformasi layanan primer. Apa yang kita lakukan? Kita revitalisasi itu 10.000 puskesmas, 85.000 puskesmas pembantu, kemudian 300.000 posyandu ya di level kecamatan, kelurahan, puskesmas pembantu itu di level desa 85.000, kemudian posyandu di level dusun. Nah, revitalisasinya apa yang dilakukan? Yang nomor 1, kita standarisasi layanannya. Ya dulu masih agak beda-beda tuh masing-masing puskesmas. Zamannya Orde Baru sama, seragam. Begitu ada undang-undang pemerintah daerah kan jadi tergantung daerahnya masing-masing. Kita standarisasi layanannya. Kemudian yang kedua, layanannya tidak hanya fokus ke ibu hamil dan balita. Dulu zaman Orde Baru
ibu hamil dan balita itu populasi terbanyak yang ada di puskesmas. Sekarang kayak puskesmas Jakarta itu lansianya udah lebih banyak dari balita. Jadi kita ubah yang kedua program revitalisasinya, layanan kesehatan promotif dan preventifnya, karena puskesmas kan promotif dan preventif. Itu untuk ibu hamil, balita, anak-anak sampai 18 tahun, remaja, dewasa sampai lansia. Itu yang ke revitalisasi yang berikutnya kita ubah. Yang ketiga, semuanya kita digitalisasi. Kita digitalisasi. Itu sebabnya kita butuh Starlink, karena ada 2.700 puskesmas yang enggak. Nah, program revitalisasi ini sangat besar, masif, dan sudah terjadi. Dan ini yang kurang mendapatkan coverage sebenarnya, karena banyak ramainya tuh urusan yang transformasi sumber daya manusia kesehatan, karena ini beririsan banyak dengan organisasi profesi. Tapi contoh kita lakukan, yang pertama, standarisasi layanan puskesmas yang baru. Contoh misalnya, kan puskesmas itu tugasnya promotif dan preventif. Preventif itu apa? Preventif itu ada dua kelompok besar. Satu, imunisasi, mencegah supaya nggak sakit. Dua, screening. Cuma dua tuh intinya tuh program preventif. Nah, imunisasi, kita kan nambah 3 antigen baru. HPV untuk kanker serviks, PCV untuk pneumonia, sama rotavirus untuk diare. Nah, 3 launching ini di dunia itu berita heboh, berita sangat besar. Oh, Indonesia akhirnya melakukan imunisasi 3 vaksin besar ini. Nah, ini sebenarnya program nasional yang sangat besar, cuma nggak pernah terangkat. Ini keberhasilan Bapak Presiden Jokowi. Kita geser ke screening. Kan tadi kan preventif itu imunisasi sama screening kan. Screening yang kita lakukan yang paling masif adalah screening ke penyakit gizi pada balita. Kan screening penyakit kan. Yang kebayang sama kita kan screening penyakit jantung, screening stroke, screening diabetes. Ternyata yang paling masif yang kita lakukan, diam-diam nggak dapat banyak berita juga. Screening penyakit gizi balita. Bahasa populernya stunting. Itu di screening. Itu stunting itu penyakit gizi. Gizinya kurang. Gimana screeningnya? Ukur tinggi, ukur berat. Alatnya tuh dulu sangat nggak standar, pakai dacin lah, segala macam, pakai meteran. Nah, ada alat standar namanya antropometri, alat screening. Sama kayak tekanan darah. Ada orang dilaba kepalanya, tekan darah segini kan nggak bisa. Harusnya kan benar-benar ada pakai tensimeter. Dan ini sama, antropometri itu kayak tensimeter untuk mengukur tinggi dan berat bayi. Kita beli 300.000, kita sebarin ke seluruh posyandu. Karena penimbangan itu terjadi di level posyandu. Selama ini 300.000 posyandu, alat timbangnya nggak standar. Orang geser aja setengah kilogram atau 2 cm, 1 cm karena nggak standar. Itu yang dari nggak stunting bisa jadi stunting atau kebalikan. Ya, jadi alat ini kita kirim secara masif dan 1,5 juta kader posyandu diajarin cara nimbangnya. Itu juga lolos dari berita. Padahal itu program yang luar biasa. Screening yang kedua yang juga masif, biayanya cukup besar, adalah pembagian USG ke 10.000 puskesmas. USG itu buat screening apa? Dia kita pakai terutama untuk screening kesehatan bayi dalam kandungan dan ibu hamil. Karena kematian bayi kita dan kematian ibu kita sebenarnya itu masih tinggi. Di dunia mungkin top 10 tuh. Nggak turun-turun. Kenapa? Ya kita punya USG itu sedikit sekali. Waktu saya masuk tuh hanya 2.200 puskesmas dari 10.000 yang punya. Padahal kelahiran kan banyak di puskesmas. Jadi hanya 22% dari ibu hamil Indonesia yang bisa dapat USG sih. Nah itu kita bagi itu 10.000 ke seluruh puskesmas. Nah kebetulan itu lagi bagusnya dengan bagi USG. USG ini bisa screening juga untuk kanker payudara. Kan dulu programnya sadanis pegang-pegang sendiri gitu kan, atau pegang-pegang sama tenaga kesehatan. Tapi itu kan ya nggak terlalu scientific lah. Dengan USG itu bisa. Itu juga screening yang masif yang kita bisa lakukan dengan ini. Kita sekarang lagi lakukan screening untuk kanker serviks. Karena kita udah punya mesin PCR banyak. Itu sekarang kita udah lucurin itu. Kayak swab, cuma bukan swab hidung tapi swab di serviks. Nanti bisa dites PCR, dia ada potensi kena
virusnya kanker serviks apa enggak. Kalau enggak bisa diobatin dari awal. Nah itu contoh proses screening. Misalnya screening TBC. Dulu kita dari 1 juta paling banyak ketemu 500.000, 600.000. Sisanya 400.000 itu kan nular kemana-mana. Kita nggak tahu, jangan-jangan di ruangan ini ada juga yang TBC, kita nggak tahu. Padahal ini penyakit penular kan. Nah itu sekarang screeningnya naik, sekarang udah bisa 840.000. Saya harapin tahun ini bisa 900.000. Nah belum lagi screening yang penyakit tidak menular. Ya. Karena kita meninggalnya banyak kan stroke, jantung sama cancer. Stroke sama jantung kan masalah kardiovaskular itu harus jaga tekanan darah, gula darah sama lemak darah. Itu kita screening masif. Dan semuanya digital. Datanya masuk, begitu masuk, tinggi, tekanan darah tinggi, obatnya di puskesmas kita udah ada dari dulu gratis. Asal diminum tiap hari. Tekanan gula darah tinggi sama, ada obatnya. Gula ini bahaya sekali nih. Menurut saya ini malah lebih bahaya dari rokok. Karena is mother of all diseases. Rokok kira-kira ke paru lah. Kalau ini bisa kena ginjal, bisa kena mata, bisa kena jantung, bisa kena stroke. Gula itu sangat bahaya. Dan orang Indonesia itu sangat suka gula. Ya, padahal ini adalah bukannya racunnya, tapi sesuatu yang bisa sangat mematikan gitu. Dan tinggi sekali makin lama kenaikannya. Nah itu adalah contoh-contoh program besar di puskesmas yang dilakukan. Nah, kita ada program lain, misalnya di rumah sakit, kita bagiin kan, dapat pinjaman dari Bank Dunia itu 60 triliun. Kita bagiin semua rumah sakit, kabupaten kota, punya alat-alat untuk menangani serangan jantung atau stroke, yang namanya cath lab. Dibagi semua CT scan untuk kalau stroke bisa kelihatan, atau patah tulang segala macam, ada masalah penyakit dalam bisa lihat. Kita bagi yang namanya mamogram, bisa kelihatan dia ini apa enggak, punya potensi payudara apa enggak. Kita bagi alat namanya cytotoxic drug cabinet, itu untuk lakukan kemoterapi. Karena sekarang cancer makin lama makin banyak, itu dibagi. Alat-alat yang mahal, yang radioterapi dibagi ke semua rumah sakit provinsi. Banyak lagi ini pencapaian-pencapaian, tapi saya rasa itu tadi, kalau saya bilang, terutama di layanan primer, imunisasi, screening, ya, di layanan sekunder, itu kelengkapan alat-alat rumah sakit, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, itu sekarang udah mulai rolling out. Ya. Dan yang mungkin yang saya bisa share sedikit, misalnya di sistem ketahanan kesehatan. Kan kita dulu punya pabrik vaksin cuma 1. Sekarang ada 4. Udah ada 4 tuh. Dan teknologinya, hampir semua teknologi bisa. Ya, di SDM kesehatan, kita kan kekurangan tenaga dokter dan dokter spesialis. Kita udah bikin sistem pendidikan hospital base. Itu juga keberhasilan besar. Pak, yang jadi pertanyaan juga Pak, kan dalam waktu yang sangat singkat ya Pak, yang dilakukan dengan capaian-capaian tadi Bapak sudah sampaikan. Apa sih Pak strategi kunci yang memang dilakukan oleh Bapak, dan juga ini kan juga banyak pertanyaan, pendanaannya dapat dari mana begitu Pak, dengan kebutuhan sangat besar seperti ini Pak? Nah, perubahan-perubahan ini biasa tuh di sistem pemerintahan. Begitu kita mau ngubah, kita menyadari bahwa oh ternyata regulasi kita sendiri yang mempersulit itu. Jadi pada waktu di 2 tahun sejak saya mulai menangani COVID, atau 1 tahun 9 bulan lah pasnya ya, kita mulai lakukan transformasi ini. Begitu kan mau jalankan, oh aturannya begini, jalankan aturannya begini. Jadi sebenarnya kita juga lakukan reform yang sangat drastis dari sisi regulasinya, dengan mengintegrasikan 11 undang-undang kesehatan yang lama jadi 1. Jadi omnibus law kesehatan itu. Nah ini juga salah satu achievement yang luar biasa dari pemerintahan Pak Jokowi. Karena undang-undang ini kan dibikin ada yang tahun 1900, 2000, 2010. Jadi sangat fragmented, nggak tergabung, terintegrasi satu sama lain. Dan ada yang kuno, ada yang baru, ada yang modern. Dengan gini semuanya kita tata ulang, kita bikin berdasarkan kondisi terkini, kita ambil best practices di dunia seperti apa, kemudian kita launch. Itu juga salah satu keberhasilan menurut saya luar biasa. Nah, begitu undang-undangnya jadi, tadi pertanyaan berikutnya adalah pembiayaannya dari mana? Ini selalu jadi concern kan, nggak ada uang, nggak ada ini. Tapi buat saya sebagai bankir, ini sebenarnya nggak jadi concern. Kenapa? Karena sektor kesehatan itu banyak sekali yang mau bantu. Banyak sekali yang mau bantu. Ya. Pertama, saya bantu yang nggak usah ada kewajiban lah. Kita dapat hibah tuh sekarang outstandingnya 11 triliun. Itu lebih besar dari
anggaran banyak kementerian. Sehingga saya Kementerian Kemendagri mungkin 4-5 triliun, luar negeri mungkin 8-9 triliun. Ini 11 triliun grantnya aja, hibahnya aja. Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan bulan ini sebelum Pak Jokowi pensiun kita mau groundbreaking rumah sakit harapan kita 22 tingkat. Jadi Darmais kan udah tinggi nih, 18 sampai 19. Kita mau bangun lebih tinggi lagi. Ini hibah dari Jepang 1 triliun dibangunin sama dia. Jadi kesehatan itu adalah sektor mungkin juga termasuk pendidikan ya, yang orang luar tuh mudah menyumbang asal dia melihat kitanya benar, strateginya benar, ngejalaninnya benar, tata kelolanya juga benar. Ya jadi uang masuk. Saya punya 11 triliun, lebih besar dari banyak kementerian lembaga tuh grantnya. Belum lagi anggaran saya sendiri. Dan yang paling kita berhasil adalah karena kita dipercaya oleh bank-bank pengembangan dunia, development banks, global development banks, Bank Dunia, ASEAN Infrastructure and Investment Bank di China, Islamic Development Bank di Jeddah, kemudian Asia Development Bank di Philippines. Mereka kasih $4 miliar. Itu kan 60 triliun lebih. Untuk bisa melakukan transformasi ini, membiayai transformasi ini di luar anggaran. Di luar anggaran. Berarti kan tugasnya masih panjang ya Pak ya soal transformasi kesehatan. Bagaimana nih Bapak mungkin dari periode akhir ini ya Pak ya, memastikan ini bisa terimplementasi dengan tadi yang pembiayaan sudah terkumpulkan agar memang sampai nanti bisa berlanjut begitu Pak? Jadi buat saya yang sudah beberapa kali masuk ke institusi dan melakukan reform ya, memang reform itu perlu perangkat regulasinya atau tata kelolanya dirapikan. Itu kan dengan undang-undang udah rapi. PP-nya sudah keluar, Permenkesnya sudah keluar 1, diharapin nanti dalam berapa minggu ini akan selesai semua. Sehingga perangkat regulasinya, tata kelolanya selesai. Nah transformasi selain tata kelola, perlu juga pembiayaan. Benar pertanyaannya. Itu juga relatif udah selesai. Dan kita dapat anggaran udah cukup, kita punya grant besar, kita punya pinjaman besar. Itu selesai. Nah memang yang paling susah yang ketiga sih. Transformasi itu harus transformasi orangnya. Transformasi budayanya. Cuma ini kan sifatnya lebih internal. Saya memang nggak pernah cerita bahwa pilar transformasi kalau bilang keluar 6, kalau ke dalam bilangnya 7. Transformasi apa yang 7? Ada transformasi budaya kerja Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang kita reform, kita bikin sekolah untuk calon-calon pimpinan Kementerian Kesehatan. Kita rombak organisasi internalnya. Ya. Saya datangkan tuh beberapa eselon 1 dari luar kan datang. Ya, ada yang masuk dari Kementerian Keuangan, sekjennya, ada yang masuk dari UNICEF, Ibu Endang kan, sehingga memperkaya suasana kerja dan wawasan teman-teman Kementerian Kesehatan. Sehingga diharapkan kalau regulasi atau tata kelola sudah duduk, pembiayanya sudah duduk, orang-orangnya yang paling susah sudah mapan, nanti insya Allah program ini akan terus berjalan dengan baik. Baik Pak. Baik Pak, tapi kalau kita mau membahas soal pemerintahan ke depan ya Pak, PR apa saja sih Pak mungkin yang masih ditinggalkan ya Pak ya sekarang ini yang memang harus jadi kesadaran bersama nanti di pemerintahan berikutnya begitu Pak? Tugasnya Kementerian Kesehatan itu tadi memastikan agar masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sakit. Idealnya rumah sakit itu kosong, idealnya becis nggak mungkin gitu ya. Supaya jangan pernah sakit deh. Nah itu tantangan yang paling besar yang harus kita kejar. Kayak di ekonomi kan kita pendapatan per kapitanya mau naik dari 4.800 ke 14.000 supaya bisa jadi negara maju. Nah kalau kita bilang ya di kesehatan ya rata-rata usia jangan 72 dong, 84. Dan yang penting kita sampai 84 bukan hanya sampai umurnya, tapi juga sehat fisik dan mentalnya. Apalagi kita masuk aging population juga nanti ya Pak ya. Itu juga sudah masuk di Jakarta. Kalau lihat puskesmasnya udah lebih banyak lansia daripada balita. Pak, saya mau mungkin bergeser isu soal pandemi kemarin ya Pak ya. Ini sebenarnya kalau Pak Budi lihat, apa sih Pak sebenarnya itu tantangan yang waktu kemarin terjadi di saat penanganan pandemi dan mungkin juga pembelajaran apa yang bisa kita ambil nih terkait dengan pandemi, terkait dengan mungkin sistem kesehatan kita di pandemi ini kan kelasnya dunia ya.
bukan kelas Indonesia lagi ya. Itu kelasnya global, bukan kelas nasional. Kalau saya boleh refleksi di dunia finansial, saya sudah mengalami itu 3 kali krisis finansial global. Yang pertama 98 ya, sampai Pak Harto turun. 2008, 2018. Nah, saya lihat tuh, pada saat krisis global finansial terjadi, dunia tuh relatif lebih siap. Ingat nggak waktu kita krisis 98, IMF langsung masuk. Jadi mereka udah tahu tuh resepnya. Dan saya belajar dari sejarah, saya lihat tuh, arsitektur keuangan atau arsitektur finansial global itu udah lebih tertata untuk menghadapi krisis level dunia. Di sistem kesehatan, kita nggak pernah ngalamin karena siklusnya lama. Pandemi terakhir mungkin Black Death itu tahun 1700-1800-an, orang udah lupa. Ke-hit kita. Krisis kesehatan global. Kita nggak punya institusi-institusi yang bisa respons. WHO ternyata nggak didesain untuk itu. Dia bikin regulasi, planning, iya, tapi begitu krisis nggak punya uang. Gitu ya. Nah, waktu itu Indonesia sebenarnya mengulangi meeting Bretton Woods. Ini meetingnya meeting Bali 2022. Presiden kita. Kita mau bikin juga 2 pilar arsitektur kesehatan dunia global. Satu namanya Pandemic Fund. Jadi yang nyediain uangnya, goal tuh, jadi tuh. Sekarang udah 2 tahun berdiri. Kemarin saya baru dari UN. Itu terus terang Indonesia dorong. Ibu Sri Mulyani dan saya tuh mendorong itu. Sudah jadi. Yang kedua adalah Pandemic Treaty. Pak, terakhir saya soal pandemi, Pak, posisi Indonesia sebenarnya seperti apa sih Pak di tingkat global setelah dari penanganan pandemi ini? Apakah itu juga mengangkat Indonesia terkait dengan terus terang pandemi ini Pak Presiden terkenal gitu, dan Indonesia jadi terkenal, dan saya bilang Pak Presiden meeting kan tiap minggu kan, waktu itu kan kita di-review tiap minggu, Presiden meeting tiap minggu, kita meeting tiap hari ya. Kita meeting tiap hari, dirjennya kita meeting 3 hari sekali kayak minum obat. Gimana ngejar vaksinasi, masalahnya apa pada saat itu. Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Nih semoga bisa melanjutkan nanti ke depan di bidang yang nggak tahu juga ini kita nih seperti apa. Nah, semoga semakin sukses, semakin sehat. Semoga maraton ke-6 major maratonnya bisa tercapai juga ya Pak ya. Semoga semua wartawan di Indonesia sehat dan tidak ada yang wafat usia di bawah 72 tahun. Itu ya doanya. Terakhir ya Pak, pesannya apa gitu Pak? Kalau untuk masyarakat juga Pak? Buat masyarakat, hidup sehat. Saya pengennya tidur yang cukup, makan jangan berlebih, dan harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sampai wafat. Gitu. Dan yang keempat, harus cek kesehatan rutin. Jangan takut ketahuan.